kepada narasumber kita malam ini yang sudah bersedia menyempatkan waktunya dan berbagi ilmu kepada kita semua. Yang kedua, salam hormat saya kepada teman-teman untuk semua, baik yang hadir melalui Zoom ini maupun yang menonton tayangan di Facebook. Baik, saudara-saudara sekalian, malam ini tema diskusi rutin kita adalah produktivitas dan daya saing pekerja Indonesia di mata dunia. Dan sudah hadir pembicara kita yang beliau adalah Bapak Aditya Warman, Pak ya, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Begitu. Tema kali ini kan tentang produktivitas dan daya saing pekerja di Indonesia di mata dunia. Jadi banyak media yang sudah di berbagai media mengatakan bahwa daya saing di mata dunia, maksudnya daya saing pekerja kita di mata dunia itu masih dibilang rendah, maksudnya di bawah dari Singapura dan Malaysia, gitu. Kalau ratingnya sampai di angka 10 atau 11 gitu. Nah itu bagaimana tanggapan Pak Adit terkait itu? Monggo Pak Adit, silahkan. Jadi yang pertama bicara masalah produktivitas ya. Produktivitas itu adalah sebuah ukuran untuk melihat sejauh mana kapabilitas dari SDM kita. Sumber daya dalam hal ini adalah ketika mereka sumber daya manusia ya, SDM ya, di mana kita akan melihat dari ukuran pekerja kita, atau buruh kita, atau white collar, dan tentu blue collar. Nah, untuk menuju ke sana, saya mau cerita sedikit bagaimana current position pekerja di Indonesia dari sektor pendidikan. Yang pertama bahwa pendidikan pekerja dan buruh di Indonesia hampir 51% hanya lulus SD, 27% lainnya hanya lulus SMP, 8-10% lulus SLTA atau sederajat. Artinya hampir 80% itu hanya lulus SMA ke bawah. Dan kita punya dokter kurang lebih sekitar 15.000 dokter, plus minus ya. Cina punya hampir 600.000, India 550.000. Data ini menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara daya saing dengan pendidikan dari angkatan kerja kita, dari teman-teman adik-adik dan pekerja buruh, sahabat-sahabat buruh yang sedang bekerja. Apa yang baik di sektor formal maupun informal. Kalau kita pahami permasalahan ini, Mas Ube, maka daya saing yang dimaksud tadi, otomatis kita harus mengejar itu. Karena pendidikan akan membentuk kapabilitas seseorang. Kalau kita tahu tentang kompetensi, skill, dan attitude, itu bagian dari apa yang menjadi kapabilitas seorang pekerja, buruh, atau SDM dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, disinilah problem yang pertama, bahwa regulasi yang mendorong keterampilan kerja yang basisnya vokasi, yang basisnya tentang pengembangan sumber daya manusia, itu masih sangat kurang. Pekerja Indonesia dinabuhkan dengan proteksi. Dan pekerja buruh menikmati proteksi itu. Kata menikmati, bagaimana tidak? Kerja dapat subsidi. Ketika kesejahteraan dapat subsidi, kesehatan dapat subsidi.
subsidinya tidak masalah. Cuman harusnya seiring, paralel dengan pengembangan sumber daya manusia. Diberikan kesempatan secara masif untuk vokasi, atau memang pendidikannya mengarah kepada kebutuhan industri. Kalau kita lebih luas lagi, adalah kolaborasi Kementerian Pendidikan dan Kementerian Tenaga Kerja diawali sejak membentuk karakter pekerja atau buruh dari dunia pendidikan. Nah, seringkali pendidikan masih pada tataran hanya sebatas meluluskan, hanya sebatas melihat KPI-nya, Key Performance Indicator-nya, hanya sebatas lulusan terbaik. Bukan berapa persen yang masuk dunia industri dan sukses. Karena kehilangan satu momentum. Nah, momentum ini yang mestinya kita bangun, adanya alignment antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Nah, kalau ini terjadi, maka mata rantainya dilibatkan kembali dunia usaha. Seringkali kita dengar adanya magang, siswa magang, anak-anak SMK untuk lulus magang, anak-anak kuliah magang. Bagi saya, hari ini yang dibutuhkan yang magang adalah para dosen mestinya, agar mampu memberikan perspektif dunia kerja yang sesungguhnya. Alat prakteknya juga teknologi yang sejalan dengan apa yang terjadi saat ini atau masa depan. Dunia kampus tidak hanya boleh menikmati best practice-nya dari dunia kerja, tapi dunia kampus harus mampu menciptakan next process bagi dunia kerja. Karena risetnya ada di kampus. Pemahaman-pemahaman yang basisnya kepada pemikiran-pemikiran yang lebih kultural itu tercipta di kampus. Harusnya kampus menjadi dirijen bagi arah pembangunan melewati dunia industri, lewat dunia perdagangan, dan tentu usaha startup yang saat ini muncul dari kelompok-kelompok milenial atau Gen Z. Oleh karena itulah, daya saing hari ini ditentukan oleh pola pendidikan dan bagaimana value change itu dibangun dengan kementerian terkait tadi. Saya kira itu, Mas, untuk membuka cara pandang kita melihat daya saing pekerja dan produktivitas pekerja Indonesia. Saya kira itu, Mas. Masih di mute, Mas Ube. Oke, berarti harus ada kolaborasi antara pendidikan dan pekerja tadi ya Pak ya. Bagaimana kalau berarti pemerintah kan ada pemerintah itu mewajibkan ada wajib belajar selama 9 tahun. Apakah itu masih dianggap kurang, Pak? Maksudnya saat ini udah nggak sesuai, nggak sejalan nih dengan untuk produktivitas pekerja tadi, atau harus ditingkatkan nih, nggak 9 tahun lagi. Jadi pemerintah harus mewajibkan pelajar itu sampai setinggi-tingginya, atau bagaimana Pak? Menurut saya adalah yang harus dibidik adalah prosesnya. Ya, platformnya. Nah, platformnya kali. Jadi platform pendidikan yang mungkin hari ini Pak Nadiem sedang melakukan satu bentuk restorasi terhadap program Merdeka atau inisiatif Merdeka dan seterusnya, artinya mencoba mencari formula untuk menjawab next proses. Karena pendidikan itu tidak dibutuhkan tantangan hari ini, karena ketika dia lulus di masa depan, kan? Maka adik-adik kita ini dipersiapkan untuk menjawab masa depan. Kalau menjatuh atau inisiatif apa yang akan terjadi di masa depan.
Oleh karena itulah dunia kemampuan memformulasikan silabus, memformulasikan materi ajar agar mampu adik-adik kita menjawab tantangan dunia industri. Dan hari ini jangan salah, anak-anak kita kadang lulus bukan untuk cari kerja, tapi mereka mencoba meng-create pekerjaan, menjadi independent worker. Dia menciptakan satu bentuk solusi lewat platformnya dia dan menjadi startup baru yang akan mengisi kebutuhan di masa depan. Oleh karena itulah pendidikan harus mampu menjawab itu. Maka banyak adik-adik kita yang lulus sebagai angkatan kerja muda agak mengalami bling-bling atau mengalami jet lag ya, ada gap dengan dunia industri. Oleh karena itulah saya sangat berharap dunia kampus atau dunia sekolah, baik yang siap kerja, yang waktu itu didefine adanya D3 dan seterusnya, yang mampu ke arah implementasi, kemudian arah vokasi, yang langsung siap kerja ini, harus mampu merepresentasikan masa depan. Oleh karena itulah isu-isu itu didapat dari pengajar. Maka pengajar juga wajib melakukan magang atau kolaborasi riset, atau kolaborasi terhadap sit-in, terhadap isu-isu baru, terhadap pilihan dari fakultas atau jurusan atau konsentrasi mata kuliah yang dituju. Baru kita akan bicara tentang productivity, kita akan bicara daya saing, competitiveness, dan tentu kita akan bicara tentang tenaga kerja mendrive lapangan kerja. Begitu Mas Uwe. Silakan Mas. Berarti SDM-nya harus kuat dulu Pak ya. Maksudnya dari pendidikannya itu harus dia memang harus benar-benar siap untuk sebuah tantangan pekerjaan yang di dunia industri. Begitu Pak ya. Benar. Kan di dunia industri juga kan jadi memang mahasiswa atau apa itu kadang hanya magang, setelah magang selesai dia nggak tahu apa yang terkadang ya selesai aja hanya untuk nilai dan sebagainya gitu Pak ya. Sedangkan para dosen tidak memahami bagaimana dunia industri itu cepat berubah dan harus ada kurikulum yang atau ada pembelajaran yang baru terhadap menghadapi dunia industri, begitu Pak Adit ya. Ya. Lalu apakah peran di dunia industri itu juga maksudnya umpama kampus tidak menyediakan itu, sedangkan dunia industri selalu cepat berkembang. Bagaimana kalau di dunia industri itu kita belajar di situ gitu Pak. Maksudnya apakah di dunia industri itu menyiapkan kayak ada jenjang pendidikan. Jadi orang bekerja ini harus bisa kualitasnya naik, nanti saya sekolahkan lagi gitu. Seperti itu atau bisa nggak Pak? Maksudnya di desain seperti itu. Jadi memang perusahaan itu mendidik pekerjanya menjadi lebih baik apa gitu. Ya. Jadi kualitasnya meningkat. Saya kira demand supply di dalam mempersiapkan talent ya atau top talent itu menjadi harapan semua pihak. Tapi rancang bangun tentang bagaimana pemerintah, dunia usaha, maupun dunia pendidikan bersama-sama memformulasikan ini, itu satu PR bagi saya. Dan terutama PR yang paling
urgent adalah kebijakan pemerintah itu sendiri. Pemerintah harus mampu membuat kebijakan yang mendorong itu menjadi nyata. Karena seringkali atau malah kebalikan, atau kebijakannya terlalu ideal sehingga seringkali tidak sejalan dengan praktek di lapangan. Atau dapat dikatakan juga kebijakannya terlalu bagus ya Pak, tapi prakteknya nggak sesuai. Nah, khusus untuk bicara productivity, bicara tentang SDM, kalau kita sedikit ngomong omnibus law, itu nggak tersentuh. Pengembangan SDM nggak tersentuh. Yang dan mencoba untuk memformulasikan bagaimana investasi masuk dan pekerja juga tetap diberikan ruang untuk tumbuh, tapi satu hal, tentang bagaimana mereka di-develop, bagaimana program-program vokasi untuk siap kerja, itu tidak masuk dalam prioritas-prioritas yang ada. Padahal tentu pekerja buruh atau angkatan muda, walaupun telah diberikan ruang, membutuhkan kebijakan yang masif menuju ke sana. Karena dengan adanya kebijakan yang masif ini, maka mereka akan mencoba menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Dengan cara apa? Menciptakan lapangan kerja baru. Tidak melulu menunggu dari pemberian pemerintah. Nah, hari ini lapangan kerja baru membuat jet lag juga bagi regulasi. Contoh, regulasinya masih bicara bulanan, terhadap gajian, terhadap wages, terhadap upah. Padahal anak-anak muda sekarang dengan flexi job, flexi time, yang harapannya dia, dan juga benefitnya juga minta flexi, minta dihitung. Ada tidak? Ada pergeseran dari dunia industri yang padat karya, dan tadinya padat modal, sekarang adalah padat ide. Jangan salah, anak-anak sekarang tidak lagi bisnis itu harus punya modal, harus punya buku, harus punya segala sesuatu baru jalan. Hari ini ide dan platform ketika digabung jadi satu, menjadi mainan startup bagi anak-anak muda. Artinya, untuk menciptakan mengarah ke sana dibutuhkan satu master plan yang cukup mampu menjawab tantangan masa depan. Oleh karena itulah munculnya startup menjadi ukuran. Mas Subir bisa lihat tuh, banyak kan sekarang anak-anak muda dengan segala idenya mencoba untuk menjual produk-produknya atau di media online. Ini satu hal yang menarik. Satu hari saya pernah melihat ada conference ribuan startup anak muda mencoba untuk mengekspresikan ide mereka untuk mendapatkan investor. Nah, inilah yang mestinya harus dibangun oleh pemerintah, memperkaya, memberikan ruang kepada anak-anak muda dengan caranya mereka mampu beradaptasi dengan masa depan. Demikian, Mas. Ya, Mas. Oh ya, ini Pak, ada pertanyaan dari, ini kan kami langsung share di Facebook Pak, ada pertanyaan dari Facebook Ya. dari teman. Pertanyaannya, bagaimana peran LPN terkait LPN, Lembaga Produktivitas Negara, terhadap nasional.
ya nasional, lembaga produktivitas nasional. Nah itu bagaimana peran dalam menghadapi pekerja ini, Pak? Ya, kalau tanya LPN, tanya PIC yang ada di sana. Tapi lembaga-lembaga yang mendorong optimal syarat, saya pikir. Lembaga ini mampu memberi yang mana dari data tersebut mampu mengajak stakeholder-nya ya, baik pemerintah, baik swasta, maupun dunia pendidikan atau Kementerian Tenaga Kerja, untuk mampu memilih inisiatif untuk bagaimana lapangan kerja terbuka. Karena productivity dan daya saing itu butuh investasi, butuh lapangan kerja. Nah, dasar inilah yang menjadikan penting untuk bagaimana kita membridging sebuah strategi, memformulasikan sebuah strategi agar prioritas-prioritas yang kita lakukan terkait productivity, terkait daya saing itu didapat dari data tersebut. Sehingga lembaga productivity nasional atau siapapun akhirnya menjadi sparring partner, menjadi partner bagi pemerintah maupun swasta untuk melihat sejauh mana potret dashboard-nya productivity. Karena bagaimana juga Anda bisa bayangkan kalau Anda sedang bawa mobil nggak ada dashboard, larinya kemana nggak ngerti, productivity-nya mau diarahkan kemana nggak ngerti, akhirnya tidak sampai pada tujuan. Maka pemerintah dan juga lembaga-lembaga komite atau pokja ataupun lembaga di level bentukan yang di bawah kementerian itu disosialisasikan agar kita tahu arah pembangunan, arah terhadap challenge globalnya, ekonomi makro mau arah kemana. Dan disitulah kita tentunya akan didorong untuk mampu menciptakan productivity berdasarkan kebutuhan bisnis masa depan. Ujung-ujungnya gitu kok, Mas. Dan kalau itu bisa terbangun mata rantainya, maka tentu saja ini mereka akan mengalir kepada kebutuhan masa depannya. Hari ini bonus demografi bisa jadi lambat laun menjadi petaka demografi maksud saya. Kenapa? Karena anak mudanya nggak ngerti mau lari kemana dia. Rata-rata mencari kerja, padahal lapangan kerja semakin sempit. Di luar sana malah banyak anak mudanya mencoba untuk meng-create platform, meng-create value dengan membuka lapangan kerja baru. Dan itu menjadi independent worker dia. Nah, ini yang menjadi tantangan kita, Mas Ube. Saya kira itu, Mas, jawaban saya, Mas. Dibuka, Mas. Apa-apa, Mas. Oh iya, Pak. Jangan dudul, kelamaan, nanti waktunya habis. Iya, Pak. Ya, berarti kan ada kolaborasi antara pemerintah, kesadaran masyarakat sendiri terhadap pendidikan untuk menunjang produktivitas dan daya saingnya di mata dunia. Kalau ini kan lagi ada pandemi, Pak ya, maksudnya kita sama-sama untuk membangun kembali terhadap meningkatkan produktivitas itu kan masih rata-rata mulai dari nol kembali gitu Pak ya, dari negara, maksudnya dari berbagai negara kan sama-sama untuk bangkit kembali dari perekonomiannya dari itu. Berarti kan sama-sama untuk dari nol untuk
produktivitas dan daya saingnya tadi, Pak. Nah, itu apakah kita bisa, maksudnya, oh ini momen, jadi ini kan momen untuk bangkit bersama. Maksudnya kita bisa saingi untuk menyamai atau melebihi dari negara-negara lain terhadap produktivitas dan daya saing tadi, Pak. Atau malah karena COVID, karena pandemi, akhirnya orang ya pasrah atau gimana? Ya, krisis itu selalu mengajarkan kepada kita dua hal. Kita diharapkan yang paling akhir yang runtuh dari krisis itu. Tapi yang paling awal yang tumbuh ketika krisis itu selesai. Nah, untuk menuju ke sana, itu membutuhkan kapabilitas. Kapabilitas bangsa, kapabilitas negara lewat kebijakan nasionalnya, kapabilitas SDM-nya. Nah, ada orang melihat pandemi ini sebuah negatif point. Tapi bagi teman-teman yang melihat pandemi ini adalah sebuah challenge dan opportunity, maka dia akan menciptakan ruang baru yang disebut next normal lah katakanlah, new normal atau next normal gitu ya, yang mampu menjadikan next normal ini adalah mainan baru dia. Siapa sangka Zoom yang kita pakai ini menjadi terkenal. Ya, kalau kita mau update, mau sosialisasi, wah kita harus berangkat dulu ke satu ruang meeting dan kita harus sewa. Itu cost-nya gede. Sekarang Mas Sugi tinggal kasih ID passcode-nya, kemudian tentuin jamnya, kita di ruang publik, di dunia maya, kita bisa terhubung murah sekali. Artinya apa? Zoom bagi saya adalah dia melihat opportunity di saat orang terjadi pandemi. Ya kan? Lalu yang kedua, gosen, yang tadinya mungkin tidak lebih menarik, kalau Mas Subir mau beli martabak ya pakai sarung ke depan, nungguin orang jual martabak itu baunya, suasana nunggu itu satu determinasi yang luar biasa sampai martabaknya selesai, laparnya hilang lagi, itu biasa. Tapi hari ini enggak. Nanti jam 7 atau jam 9 malam sambil ngerjain tugas, kita pesan dulu setengah 9, jam 9 pas, laparnya pas datang, martabaknya datang, nggak usah datang ke tempatnya, tinggal GoPay aja selesai. Itu juga opportunity. Jadi maksud saya adalah pandemi ini harus disikapi dengan lebih positif. Maka di saat pandemi ini muncul banyak pembelajaran tentang neuroscience yang mengajak kepada kita untuk mempunyai energi positif untuk menjawab apa yang orang lain lihat menjadi masalah atau negatif point. Kita harusnya melihat sisi positif dan di situ ada peluang biasanya. Nah, siapa yang cepat merespon peluang itu menjadi sebuah inisiatif, mereka pasti akan menjadi pemenang bagi masa depannya. Begitu, Mas. Semakin menarik, Pak, ya, pembahasan kita tentang dunia pekerjaan. Ini pakai kopi ini ya. Kan ya pada akhirnya kan kemarin juga kan selain ini ya kita harus produktif dan maksudnya harus inovatif dan muncul ide-ide baru di saat pandemi, tapi di sisi lain kan ada yang dulunya bergantung pada dunia pekerjaan yang formal seperti itu kan banyak yang sementara untuk karena produktivitas karena pandemi dan tidak boleh berinteraksi lebih banyak orang, akhirnya banyak yang
bahasanya dirumahkan atau itu. Nah, itu pada akhirnya kan banyak yang mengalami kekurangan masukan atau perekonomian semakin berkurang. Nah, itu bagaimana Pak? Selain ya kita harus mencari sisi positifnya, namun bagaimana peran pemerintah terhadap ex pekerja tadi, Pak? Ya, memang pandemi ini memberikan data kepada kita hampir di atas 5 juta lebih orang PHK. Hampir 20 juta lebih banyak karyawan yang dirumahkan atau bekerja dari rumah. Ya kan? WFH begitu ya. Kadang perusahaan-perusahaan harus mulai beradaptasi karyawannya yang dulu sebelum pandemi COVID ini kalau nggak datang kerja 5 kali berturut-turut bisa PHK secara sepihak, sekarang malah disuruh WFH, ya kan? Menjadi sangat menyenangkan bahwa kerja di rumah sekarang diharuskan, gitu, ya kan? Kayak masuk ini bisa jadi yang tadinya harus datang ke studio dengan amplifier yang bagus, dengan semua sekarang dengan mic yang kecil saja disambungin ke internet, pakai pakai laptop, pakai PC atau pakai HP apapun yang terhubung dengan WiFi menjadi real itu. Yang tidak lagi melihat tentang kapabilitas studio yang hebat. Hari ini yang mahal itu yang terhubung. Nah, atas dasar itulah orang-orang yang kreatif, saya kira dia akan mencoba untuk menemukan problem dan opportunity-nya. Kalau dulu saya kerja di Astra diajari tentang PIKA, Problem, Identification, and Corrective Action. Apa sih problem? Mengidentifikasi problemnya apa? Lalu korektifnya apa? Nah, action-nya apa? Nah, emak-emak ini hebat, ya kan? Orang mau keluar cari makan susah. Akhirnya dia bikin dapur umum untuk rumah kita. Ini dapur umum, gitu kan? Dia masak, taruh di Facebook, taruh di WhatsApp, taruh di Twitter. Siapa yang mau order hari ini? Saya mau masak opor ayam, lontong opor ayam, gitu kan? Pesan. Tinggal dipesan saja, sudah sampai ke rumah meja makan saudara kita, teman kita, kantor kita, tetangga kita, atau siapapun yang melihat iklan gratis di sosmed kita. Ini menggambarkan kepada kita tentang bagaimana di tengah-tengah pandemi yang kita nggak terbatas langkahnya, ternyata kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, bagaimana beli sayurnya? Oh, sekarang banyak startup yang memesan sayur diantar ke rumah. Nggak harus ke pasar tradisional, nggak usah ke pasar modern. Maka pesannya apa? Langsung diantar. Sayurnya diantar, masaknya diantar, ya kan? Bayarnya juga lewat satu startup. Artinya apa? Hanya orang-orang yang nggak mau bergerak saja, nggak mempunyai daya kompetisi saja, yang hanya menunggu pandemi COVID ini selesai. Mestinya productivity kita jauh lebih hebat, karena kita selalu punya spirit sukses di saat kita kepepet. Nah, itu bagus tuh. Susah kan, ketika kepepet baru kita berhasil. Nah, ini Mas Ube. Jadi, gimana saya juga kalau nggak kepepet, ini nggak ketemu Mas Ube kan? Iya, kita ngobrol malam hari ini. Coba kalau meeting masih nggak mau di jalan sekarang, lambat 1 menit aja sudah ditunggu-tunggu tadi. Betul. Prosesi sholat dulu, macam-macam, gitu kan. Akhirnya nggak on time, gitu ya. Nah, demikianlah Mas, gambaran bagaimana yang dibalik keterbatasan itu ternyata ada challenge yang luar biasa, asal kita mampu menambahkan sikap
untuk tidak menyerah. Bisa jadi kita kalah atau salah, tapi kita tidak pernah menyerah untuk masa depan kita. Saya kira itu, Mas. Berarti selalu mencari peluang gitu Pak ya. Maksudnya walaupun itu dalam kondisi apapun kita harus selalu mencari peluang. Siapa tahu itu menjadi challenge. Maksudnya kalimat itu bagus. Kita harus selalu mencari peluang. Tapi jangan salah. Peluang itu aslinya nggak perlu dicari. Peluang itu udah ada di sekitar kita. Cuma kita nggak mampu mereview menjadi itu peluang. Nah, kenapa kok peluang dicari-cari? Karena peluang itu sudah tersedia. Robmu itu, Tuhanmu itu Maha Kasih itu. Sang Rahman dan Rahim. Beliau menyampaikan, rezeki itu nggak salah alamat. Cuman kamu tidak pernah belajar bagaimana menjemput rezekimu. Kau suka mencari-cari. Kenapa? Karena kau nggak kompeten. Di samping nggak kompeten, kau tidak mampu menggunakan semua simptom-simptom alarm sinyal di dalam tubuhmu, rambu-rambu ini untuk menangkap peluang itu. Nah, apa itu? Knowledge. Jadi knowledge itu seharusnya menjadi perspektifmu untuk banyak tahu. Peluang itu tidak banyak mau. Kalau kau banyak tahu, maka tahu di mana peluangnya. Kalau banyak mau, disuruh dulu baru tahu peluangnya. berarti kita harus meningkatkan banyak tahunya Pak ya. Ya, dengan cara mereview. Mereview Pak. Ya kan? Mereview itu Jangan butuh data, maka butuh membaca, butuh menyimak, butuh gatekke nih orang Jawa tak gitu kan? Iya. Kalau kita nggak pernah memperhatikan, kemudian kita menganalisa, kita menyimak, melihat langsung, ya kita nggak akan pernah melihat apa yang dilihat oleh orang-orang yang jauh lebih dulu melihat peluang itu. Kita boleh tanya, oh Pak Ube ini kok lebih tahu duluan, kenapa? Oh saya duluan lihat, saya duluan nyimak, maka hidup di zaman sekarang, kalau ketinggalan informasi, dia ketinggalan masa depannya. Saya sangat yakin, besok hak asasi manusia itu bukan masalah perbudakan, bukan masalah mengenai pekerja anak. Hak asasi masa depan itu nanti adalah hak mendapatkan akses internet. Agar kita tidak ketinggalan informasi. Coba Mas Ube, handphonenya diletakkan, nggak ada sinyal. Oh, itu gelisahnya kayak apa? Maka itu menjadi hak asasi manusia di dunia nanti. Iya. Hak asasi manusia di dunia. Tapi bagaimana di wilayah-wilayah lain yang ada internet ya, Pak? Nah, itu akhirnya dipasang BTS, penguat sinyal. Kalau nggak dijadiin, ketika trigger peluangnya nggak dijawab oleh konvensi sama PBB atau ILO ataupun mana konvensi dunia oleh PBB, maka negara sampai 2025 yang rakyatnya tidak mendapatkan akses internet, berarti negara itu melanggar hak asasi manusia. Wow, di tempat sinyal yang ada dipasang. Iya, maksudnya gitu Pak ya. Pokok kita tidak hanya makan, tapi juga sinyal. Maka anak-anak muda, makan 3 kali atau sinyal 2 kali input. Ya lebih baik sinyal 2 kali, makan 2 kali cukup gitu kan? Karena mereka bahan bakunya adalah sinyal. Betul. Nah, Mas Ube kasih makan masih kurus gitu. Pasti hanya beli sinyal rokok. Kurus bawaan lahir, Pak. Oh iya. Mungkin Mas Yasin ada yang mau di ya berarti produktivitas dan daya saing itu bagaimana SDM-nya kita saat ini untuk lebih sensitif terhadap itu Pak ya, atau meningkatkan kemampuan diri. Kalau closing statement Bapak bagaimana terkait saat ini?
Ya, tentu atas kondisi itu semua, saya mengajak kepada pemirsa Klik TV, ya, kan ini Klik TV kan namanya? Iya, Pak. Oke. Sama Nah, Klik TV. ya teman-teman semua bahwa hari ini gunakan akses informasi apapun menjadi cara kita memulai sesuatu untuk menjawab tantangan masa depan. Karena mempelajari best practice saja tidak cukup. Anda harus mampu mengenerate ide next prosesnya. Kalau bangsa ini tidak mampu mengenerate next proses, maka kita nggak menjadi leader di masa depan. Karena leader masa depan tidak hanya butuh competitiveness, tidak hanya butuh productivity, tapi dia punya perspektif terhadap platform masa depan. Nah, platform masa depan itu adalah sebuah produk, sebuah inisiatif yang dimulai bagaimana Anda mampu membaca simptom masa depan. Nah, simptom itu muncul ketika Anda mampu menyimak, mampu membaca, mampu melihat apa yang menjadi tantangan di hari ini dan tantangan hari esok. Selamat untuk hidup di masa depan. Jangan Anda hidup, tetapi Anda tidak mampu menjadi pemeran utama di masa depan. Saya kira itu, Mas. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak Pak Aditya Warman. Semoga menjadi masukan bagi teman-teman yang ada di sini, yang ada di Clickers semua. Terima kasih atas waktunya Pak Adit. Ya. Semoga kita akhiri diskusi ini, dan terima kasih sekali atas waktunya, dan kita akhiri diskusi ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Adit. Ya, selamat malam Pak Adit. Ya, alhamdulillah. Langsung saya keluar atau ngobrol dulu kita? Ya, terima kasih Pak Adit. Ya, udah live-nya sudah ya? Sudah.